Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sahabat semantika semuanya. Alhamdulillah teman-teman sudah bergabung di grup PPDB tahap 1 SMA Negeri 3 Karawang. Seyogianya grup ini adalah grup bagi calon peserta didik yang diterima di tahap 1 SMA Negeri 3 Karawang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami atas nama lembaga SMA Negeri 3 Karawang mengucapkan selamat dan sukses buat teman-teman yang sudah diterima di tahap 1 PPDB 2021 SMA Negeri 3 Karawang. Walaupun demikian, kami sangat berharap sekali teman-teman bisa mendokumentasikan hasil penerimaan dari SMA Negeri 3 Karawang secara fisik. Nah, bagaimana cara melihat hasil pengumumannya? Teman-teman sudah melihat dan sudah mencoba pastinya. Nah, dalam hal ini kami mengingatkan untuk melihatnya di ppdb.sman3karawang krw.sch.id. Ya, kita contohkan saja. Nah, ini web untuk pencarian data PPDB di SMA 3 Karawang. Teman-teman masukin nomor pesertanya. Ini misalkan nomor peserta saya, misalkan ya. Kemudian klik search, cari. Nah, di sini akan muncul data teman-teman dari asal data pendaftarannya. Di sini langsung ada informasi kalau teman-teman lulus akan otomatis diterima di SMA 3 Karawang melalui jalur apa. Nah, di paling bawah di sini ada lanjut dapat dilihat, informasi lebih lanjut dapat dilihat di sini. Teman-teman tinggal klik saja di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini ada informasi username dan password. Untuk apa ini? Nanti kita bahas ya. Nah, teman-teman silahkan sementara ini download di sini surat pengumumannya. Download, kemudian simpan sebagai dokumen fisik bahwa teman-teman memang sudah diterima secara resmi di SMA Negeri 3 Karawang. Baik, selanjutnya setelah itu ya berarti teman-teman sudah punya dasar dan bukti fisik bahwa teman-teman diterima di SMA Negeri 3 Karawang. Sekali lagi kami mengucapkan selamat. Ini mungkin mimpi teman-teman untuk bisa melanjutkan di SMA Negeri 3 Karawang, dan kami ucapkan selamat bergabung kepada orang tua, kepada teman-teman dan seluruh sahabat semantika di Sivitas Akademika SMA Negeri 3 Karawang. Atau biasanya kita menyebut SMA Negeri 3 Karawang ini dengan sebutan semantika. Itu ya, bahasa yang lebih mudah, lebih simpel gitu ya. Baik, nah selanjutnya baru sekarang kita berbicara daftar ulang tahap 1 seperti apa. Sudah banyak yang bertanya pasti itu ya. Nah, untuk daftar ulangnya SMA Negeri 3 Karawang, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan tidak ingin bertatap muka, bukan tidak ingin bertemu dengan teman-teman. Pasti semuanya juga ingin mengetahui SMA Negeri 3 Karawang itu seperti apa dan lain sebagainya. Tapi karena ada satu hal lain sebagainya, yaitu salah satu pertimbangannya adalah sekarang kondisi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karawang sedang sangat-sangat luar biasa ya. Zona kota merupakan zona merah terbesar di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu kita jangan kendor untuk selalu menjaga ya protokol kesehatannya. Itu salah satunya. Yang kedua, memang SMA Negeri 3 Karawang sudah hampir semasa PPDB tahap 1 ini melakukan PSBB di lingkungan sekolah, dikarenakan ada beberapa karyawan dari kami yang terkena wabah COVID-19. Nah, oleh karena itu untuk memutus mata rantai penyebarannya dengan cara apa? Ya otomatis kami membatasi seluruh proses. Ya, secara tatap muka kami batasi secara menyeluruh, bahkan hampir 90% kami batasi dan sekolah otomatis kami tutup. Tetapi proses tetap berjalan. Seperti apa proses berjalannya? Ya seperti ini, daftar ulang menggunakan full online. Teman-teman nggak perlu datang ke sekolah, cukup gunakan smartphone teman-teman, maka teman-teman sudah terdaftar secara resmi di SMA Negeri 3 Karawang.
Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang dan bergabung di SMA Negeri 3 Karawang. Nah, bagaimana cara daftarnya? Nah, cara daftar tadi teman-teman sudah menyimpan ya, yaitu username dan password. Jadi ketika teman-teman di sini masuk, informasi di sini ada username dan password. Kemudian di sini suruh download aplikasi e-Semantika. E-Semantika atau elektronik semantika. Aplikasi ini sudah digunakan oleh SMA 3 Karawang hampir 2 pekan. Ya, 2 tahun pelajaran, dan ini merupakan aplikasi all-in yang dimiliki oleh SMA Negeri 3 Karawang sebagai ikonnya SMA Negeri 3 Karawang, ya, elektronik semantika. Nah, ketika teman-teman sudah punya username dan password dan teman-teman sudah menginstalkan e-Semantika pada smartphone-nya, ya, langkah berikutnya apa? Aktifkan, buka aplikasi e-Semantika itu. Yuk kita mulai daftar ulangnya. Cara pertama daftar ulangnya, teman-teman buka aplikasinya, ya. Buka aplikasinya, nanti akan muncul seperti ini, ya, di aplikasinya ada login orang tua. Betul, di sini nanti orang tua akan bisa login, akan bisa memantau perkembangan anaknya, baik dari sisi perkembangan intelektualnya, perkembangan secara kepribadiannya, catatan baik buruknya, kehadiran dan lain sebagainya. Itu ya, tapi nanti ya, nanti setelah kita mulai di tahun pelajaran baru. Nah, sekarang kita fokus saja kepada proses daftar ulang. Proses daftar ulang, teman-teman cukup memasukkan username dan password di sini. Username-nya apa? Misalkan username saya di sini adalah Sidik 007. Passwordnya teman-teman masukin, jangan lupa. Oke. Nah, setelah dipastikan username dan password masuk, klik login siswa yang ada di sini. Klik. Oke. Nah, ketika masuk, teman-teman akan langsung seperti ini. Di sini pasti nama lengkap teman-teman dan NISN-nya ya. Mungkin ini masih kosong, tapi tidak apa-apa. Nah, di sini pasti banyak teman-teman, wah ini apa ya, ini apalah, itulah dan lain sebagainya. Nah, teman-teman di sini sudah mulai bisa mengeksplor sebenarnya apa itu e-Semantika, ya, atau elektronik semantika. Di sini ada masuk, pulang, apa ini ya? Oh, ini ternyata adalah absen masuk dan absen pulang. Ya, tapi ya sudahlah, tidak perlu teman-teman jauh dulu ke sana ya. Nah, cukup teman-teman sekarang fokus perhatikan di sini ada 5 tombol di bawah ini. Ya, ada 5 tombol di sini. Nah, tombol yang pertama, kedua, ketiga, keempat untuk sementara abaikan saja dulu. Ya, teman-teman fokus kepada tombol yang terakhir yaitu gambar orang di sini ya, atau profil. Teman-teman klik, nanti akan muncul seperti ini. Wah, kosong semuanya ya. Nah, itulah tandanya bahwa teman-teman belum terregister di SMA Negeri 3 Karawang. Nah, bagaimana cara meregisternya? Yuk kita mulai dari awal, dari atas. Foto masih kosong, kita klik foto view. Ya, di sini teman-teman cari fotonya. Saya akan cari foto saya misalkan ya. Oke. Nah, di sini ada tombol simpan ya. Ini nggak kelihatan mungkin teman-teman ya. Warnanya putih, tinggal klik saja. Tapi ada tombolnya. Klik. Nah, ada simpan ya. Ketika diklik muncul. Nah, ini foto saya ya. Oke, berarti foto kita sudah selesai disimpan. Langsung di sini terisi. Foto terisi jam 21, 23, 24. Jadi setiap histori teman-teman akan tercatat di aplikasi e-Semantika. Luar biasa ya, e-Semantika ini. Baik, selanjutnya teman-teman, di sini ada profil, klik view. Nah, di sini ada nama otomatis dikunci ya, sama NIS, sama NISN mungkin teman-teman. Nanti biasa diisi, nggak apa-apa. Ya, langsung di sini aja isi jabatan. Jabatannya apa? Diisi lainnya saja dulu. Kemudian NISN teman-teman masukin silahkan, misalkan 20, 21, 77, 64, 01, 09 misalkan. Selanjutnya di sini golongan darah. Isi golongan darah teman-teman. Jangan diisi nggak tahu ya. Harus diisi dong. Misalkan golongan darah saya adalah A. Oke. Jenis kelaminnya apa? Awas, jenis kelaminnya hanya ada laki-laki dan perempuan ya. Ya, misalkan saya laki-laki. Tempat tanggal lahirnya. Oke, saya tuliskan misalkan tempat tanggal lahir saya. Oke. Nah, tangganya silahkan teman-teman isi. Nah, di sini bisa diisi tahunnya, tahun berapa.
Kalau saya misalkan 2000 berapa ya? Oh, di sini nih. Oke, cari ke atas misalkan. Nah, misalkan saya di sini misalkan gitu ya. Maret. Oke. Nah, otomatisnya tersimpan 1890 misalkan. Kelasnya, sementara kelas teman-teman tolong tidak memilih yang lain, pilih kelas yang belum ditentukan. Ya, pilih kelasnya belum ditentukan. Jadi saya harapkan teman-teman tidak salah pilih karena ini akan berakibat fatal. Jadi klik belum ditentukan untuk kelasnya. Selanjutnya, tingkatnya tingkat berapa? Pilih silakan belum ditentukan. Jadi tingkatnya juga belum ditentukan. Pak, kan kita kelas 10. Jangan dulu ya. Klik dulu belum ditentukan. Jurusannya juga sama, belum ditentukan. Jadi pilih teman-teman jurusannya belum ditentukan. Pak, nanti masalah tidak? Ya, emang ini teman-teman kan nanti akan ada proses seleksi dulu ya, ke proses kelas ataupun ke proses penjurusan. Kemudian agama, silakan teman-teman isi agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Nomor HP tulis misalkan 08 21 25 27 41 49. Emailnya silakan isi, ingat biasakan dengan huruf kecil. sidik07@gmail.com misalkan ya. Nomor aktenya, nah ini nomor akte silakan teman-teman yang tahu ya, nomor aktenya apa, misalkan AA garis miring BB garis miring CC 2020. Oke. Nomor kakaknya misalkan 32152251234556. Nicknya silahkan diisi 32152. Berapa ya, silahkan teman-teman isi. Kemudian tinggi badan sama isi ya, misalkan 180. Beratnya berapa harus diisi ya, misalkan 58 kilo. Statusnya apa? Statusnya adalah di sini ada lengkap. Lengkapnya dalam arti kalau seluruh orang tua masih ada, yatim atau piatu atau yatim piatu. Misalkan saya masih lengkap. Saudara kandung ada berapa? Saudara kandung atau teman-temannya dihitung. Saudaranya ada berapa? Kakaknya berapa? Adiknya berapa? Hitung. Misalkan jadi 3. Ekonominya apa? Nah, silakan ya, terbuka saja di sini biar kami bisa memetakan untuk pengembangan pendidikan teman-teman. Ada kurang mampu, mampu atau sangat mampu. Yang sangat mampu, tulis sangat mampu. Yang kurang mampu, tulis kurang mampu. Jangan yang tidak mampu bilang sangat mampu atau sebaliknya. Itu ya, kayak misalnya sangat mampu. Berkebutuhan khusus tidak? Nah, jika ada silahkan ya teman-teman isi. Kalau tidak ada tinggal klik strip. Kemudian di sini terakhir ada tombol lagi putih yang nggak kelihatan, mungkin teman-teman klik saja nanti akan keluar profil berhasil dirubah. Oke. Selesai ya untuk profil. Oke, kita back yang ini. Nah, di sini kita lihat profil sudah terisi. Kalau teman-teman klik, otomatis di sini semuanya udah ada ya. Jadi nggak usah khawatir, kalau udah disimpan pasti akan tersimpan. Data orang tua teman-teman boleh silahkan isi. Nama ayahnya siapa? AA, nicknya 3215. Berapa? Silahkan diisi semuanya. Nama ayah, nama ibu semuanya diisi. Ya, ini nama ibunya, pendidikan ibu harus diisi semuanya ya. Semuanya tidak ada yang terlewat. Dan ini harus benar. Dokumennya harus benar. Nomor handphone ibu, nomor handphone ayah, semuanya harus diisi. Ya. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman tekan lagi tombol simpan di sini. Oke, data berhasil disimpan. Ya, semua data yang dibutuhkan dan dimiliki harus diisi dengan betul. Back. Selanjutnya, setelah diisi orang tua ini sudah terisi semua, sekarang isi alamat. Ya, dituliskan kampungnya misalkan Geraha Citra Pesona B6 nomor 11. Desanya apa? Karangpawitan. Silahkan diisi ya, kecamatannya Karawang Barat dan lain sebagainya semuanya. Longitude, latitude diisi. Teman-teman kemarin waktu daftar PPDB sudah tahu ya apa itu longitude dan latitude atau koordinat rumah. Jarak dari rumah ke sekolah berapa kilometer? Ya, itu. Bapak teman-teman menuliskan dalam meter silakan, tapi angkanya saja ya. Ya, biasakan misalkan dalam kilometer 1,2 misalkan. Gitu aja ya. Itu. Waktu tempuhnya berapa jam? Misalkan 10 menit. Gitu ya. Rawan bencana enggak teman-teman rumahnya? Yang dibutuhkan rawan bencana itu gimana? Rawan bencana itu misalkan ketika sering dilanda banjir ya, kalau Karawang banjir ya, atau misalnya longsor dan sebagainya. Kalau ada tulis dengan kondisi yang sebenarnya.
Supaya apa? Supaya kami bisa mitigasi wilayah teman-teman. Ya. Oke. Kemudian jenis bencananya apa, tulis di sini. Kalau sudah, jangan lupa klik simpan di sini sehingga muncul checklist hijau ini. Oke. Setelah selesai back lagi, kemudian isi ijazah. Ijazah semua diisi kalau sudah ada. Tapi kalau belum, nama sekolah aja dulu. SMP Negeri 3 Karawang misalkan. Ini diisi dengan huruf besar semuanya dan huruf kapital, ya, diisi dengan lengkap. Nomor seri ijazah strip saja. SKUN, nomor peserta ujian isi dengan nomor peserta PPDB atau nomor pendaftaran PPDB ya. Jadi isi nomor pendaftaran PPDB di sini. Nah, tahun lulusnya pasti 2021 dong. Oke, kemudian simpan ya. Selesai. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah dana sosial. Dana sosial ini hanya diisi bagi teman-teman yang daftarnya di jalur ABK, di jalur KTM, atau memang teman-teman memang dari keluarga ekonomi tidak mampu. Silahkan isi di sini. Nomor KIP-nya berapa, nomor PK-nya berapa, nama yang tercantumnya siapa. Ya, jenis dana sosialnya, sumber dananya dari mana? Desa, kelurahan, kecamatan, dan sekolah. Silahkan tinggal dipilih. Kemudian klik simpan. Kalau tidak memiliki nggak usah diisi ya, abaikan saja. Kan nggak mungkin orang yang tadi memiliki kemampuan yang sangat mampu tapi dia masuk kategori itu, tidak mungkin. Jadi yang logis. Riwayat silakan diisi. Nah, ini transportasi ke sekolah pakai apa? Jalan kaki, kereta api, Gojek, andong. Ya silakan pilih, teman-teman sesuaikan. Saya jalan kaki. Jenis tinggal bersama orang tua, wali, kos, asrama, panti asuhan, pesantren, atau lainnya. Ya silakan. Motonya apa? Moto harus diisi ya. Moto saya 1 kali mendayung 2-3 pulau terlampaui, kayak Upin Ipin ya. Oke. Hobinya apa? Ini harus diisi. Olahraga, kesenian, membaca, menulis, traveling harus diisi ya. Kalau bisa jangan memilih lainnya untuk hal yang seperti ini. Cita-citanya misalkan apa? PNS, TNI, Polri, guru, dosen, politikus, seni. Ya, tolong diisi. Ketika lulus mau apa? Mau kerja, mau kuliah, atau lainnya. Yang bilang mau nikah ya, itu masih jauh. Ya, misalkan kuliah ya, karena SMA itu kan tujuannya kuliah. Nama kampusnya apa kalau mau kuliah? Misalkan ITB. Nah, bukan di Lantai Boto ya. Itu. Tersedia sinyal nggak di rumahnya? Nah, sinyal apa? Provider dari smartphone teman-teman. Misalkan sangat baik, cukup, kurang, tidak. Jadi ini tolong diisi dengan betul biar kami juga bisa mitigasi terhadap permasalahan-permasalahan dalam penggunaan e-semantika nanti ke depannya. Karena e-semantika ini akan dipakai all in ya dalam seluruh kegiatan, absensi, ujian, perpustakaan, pembayaran dan lain sebagainya, semua ada di situ. Oke, memiliki perangkat tidak? Nah, tuliskan ya. Mereknya apa? Nah, ini juga tolong ditulis. Misalkan Samsung A6 Plus. Biar kami bisa mitigasi, karena ketika teman-teman bilang error pas kami lihat ini ternyata aplikasi smartphone-nya merek ini. Nah, berarti kami harus memberikan aplikasi yang support dengan tipe yang dimiliki oleh teman-teman. Itu maksudnya ya. Karena e-semantika ini banyak versinya. Oke, selanjutnya ini ada tombol simpan. Ya, di sini yang putih ini teman-teman klik simpan, berhasil ya. Oke. Sekarang buka untuk pengisian yang selanjutnya. Berkas sudah, riwayat sudah, sekarang berkas. Berkas untuk diisi oleh apa? Ijazah pasti kosong, SKUN pasti kosong, akte lahir. Di sini diisikan link daripada Google Drive. Misalkan begini caranya. Ya, teman-teman buka sebuah link Google. Ya, Google. Saya masuk sebentar. Nah, ini saya di Google ya. Saya masuk, misalkan saya buka, ini bukan Google, google.id. Salah, saya buka di sini aja lah. Nah, di sini ya, saya buka misalkan Drive. Nah, teman-teman misalkan simpan, upload datanya ya di
email teman-teman. Ya, tinggal bikin aja folder baru, misalkan di sini data pribadi. Ya. Oke, data pribadi. Nah, nanti upload dokumennya di sini. Ya, pilih dokumennya, bisa upload file, kemudian cari dokumennya apa. Nah, ini misalkan ya. Nah, oke, saya upload. Oke, nah ini sudah punya nih, misalkan akte lahir teman-teman. Tinggal klik kanan, bagikan. Ya, atau ini nih pilihnya, dapatkan link untuk dibagikan. Dapatkan link. Kemudian ini pilihnya jangan dibatasi, tapi siapa saja yang memiliki. Jadi saya ulangi lagi. Cara share linknya, tinggal klik kanan, kemudian dapatkan link. Pilih ininya jangan dibatasi, tetapi siapa saja memiliki. Di sininya biarkan guru atau kami boleh berkomentar ya, pemberi komentar atau editor. Oke, kemudian klik salin link. Nah, klik salin link, selesai sebenarnya. Buka lagi teman-teman aplikasi semantikanya ya. Nah, di sini masukin. Nah, di sini maksudnya ya. Ini juga di kartu keluarga juga tadi sama kayak gitu, tinggal klik. Oke, kemudian ini klik lagi simpan kalau sudah. Jadi gitu ya, untuk ini misalkan diisi link, pelajari di Google, banyaklah cara-caranya. Ini akan biru kalau sudah diisi. Oke, sudah selesai. Berikutnya adalah ekstrakurikuler. Pak, kami kan belum jadi siswa, kok udah ngisi ekstrakurikuler? Nggak apa-apa. Di sinilah kami dalam menentukan siswanya adalah biar kita bisa lebih mapan di mana teman-teman nanti akan memilihnya. Jadi kami bisa mendeskripsikan, menganalisis teman-teman mau kemana ya, bisa memprediksikan nantinya teman-teman itu kalau bagusnya adalah di mana gitu kan. Klik di sini plus ya, tombol ini plus, klik. Oke, muncul ekstrakurikulernya apa? Pak, apa itu SSC? SSC itu adalah Semantika School Competition. Jadi boleh ini teman-teman yang hobi dalam bidang atau memiliki kemampuan lebih di bidang matematika, kimia, kebumian, informatika, geografi, fisika, ekonomi, biologi, astronomi, silahkan pilih salah satu Semantika Science Competition ini ya, biar teman-teman juga bisa eksis, bisa mengembangkan kemampuan teman-teman. Misalkan di kimia, klik visinya apa ya, saya silahkan isikan lah ya. Visinya adalah menciptakan vaksin COVID-19 ya, misalkan. Gak apa-apa kan, itu namanya juga visi ya, silahkan. Oke, simpan. Itu misalkan dari sisi Semantika Science Competition-nya. Sekarang dari sisi ekskulnya, silahkan teman-teman klik di sini. Isi lagi ekstrakurikulernya apa ya. Di sini banyak di kita ya ekstrakurikulernya, luar biasa ya. Taekwondo, paduan suara, nasid, marawis, karya ilmiah, Japanese Club, Information Computer and Technology, English Club, basketball, badminton, angklung, dan masih banyak ya, masih banyak ya. Jadi teman-teman isi, misalnya salah satu pilih, misalkan saya mau apa ya, misalkan eskul wajib ini harus ya, eskul wajib harus, pramuka diisi dulu, visinya untuk apa, teman-teman isi, kemudian simpan ya. Kemudian tambah lagi, nah eskulnya yang akan teman-teman apa lagi, satu lagi minimal, bukan minimal ya, maksimal 3, biar teman-teman juga tidak fokus saja pengembangan diri saja ya, harus fokus juga ke pembelajaran. Misalkan PMR, oke ya, menjadi penolong umat, misalkan visinya. Oke, silahkan klik simpan. Jadi ekstrakurikuler teman-teman maksimal 3 ya, supaya teman-teman juga bisa fokus di dalam proses pembelajaran, tidak terlalu maksimal dalam pengembangan yang lainnya. Oke, selanjutnya setelah teman-teman mengisi ekstrakurikuler, yang terakhir adalah password. Jadi teman-teman silahkan boleh ganti passwordnya. Asalnya password saya begini, sekarang saya ganti misalnya passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalkan ya. Nah, simpan tuh, password saya otomatis bisa berubah, ganti. Oke, nah selesai semua proses registrasi teman-teman dalam proses daftar ulang, semuanya sudah terisi ya, semuanya sudah ada ya. Nah setelah itu silahkan teman-teman boleh mengeksplor ya aplikasi Semantika ini ya. Kalau mau bertanya-tanya boleh ya. Di sini perpustakaan masih kosong, memang belum kami isikan ya perpustakaan ini. Insya Allah di tahun ini kita sudah bisa memasukkan form ini. Di sini ada apa?
Di sini pun banyak ya, ada YouTube SMA 3, ayo dong, jangan lupa ya. Ditonton nih YouTube SMA 3-nya, termasuk yang channel sekarang ya, untuk di like dan subscribe-nya ya. Kemudian Instagramnya SMA 3 juga ada, Facebooknya ya, websitenya juga ada ya. Kita insya Allah lengkap dari sisi media sosialnya. Kita punya tim ICT dan tim media yang alhamdulillah sudah cukup baik ya dalam prosesnya. Di sini ada catatan, kemudian ada saran, ya boleh ya dieksplor, silahkan dicari-cari apa. Kemudian di sini berkas, apa berkas, lihat di sini ya. Atau teman-teman ingin mengenal lebih jauh ke guru-gurunya juga boleh, di sini guru-gurunya sudah ada sebenarnya. Ya, teman-teman juga bisa melihat ya. Bentar kita lihat, bisa kebuka tidak ya? Kebetulan hari ini saya lagi di luar daerah, jadi kayaknya sinyalnya agak kurang bagus nih. Oke, tapi cukup berat juga untuk membuka foto-foto dari guru-guru kayaknya itu. Tapi gambaran kurang lebih teman-teman untuk proses daftar ulang teman-teman cukup sampai di situ. Nanti di tanggal 23 kami akan merekap siapa yang belum dan siapa yang sudah. Tolong diperhatikan ketika tanggal 24 teman-teman belum menyelesaikan proses daftar ulang, kami akan woro-woro di grup ya. Itu jadi teman-teman jangan sungkan, jangan kapok, fokus bahwa terakhir daftar ulang teman-teman adalah besok tanggal 22 Juni 2021 jam 22.00. Pak, kok cepet banget? Nggak apa-apa ya, teman-teman harus punya schedule time teman-teman biar pas gitu, belajar tepat waktu ya. Kami menentukan sampai jam 10 malam. Silahkan teman-teman punya waktu dari sekarang untuk mencoba mengeksplornya ya, untuk mencoba mengisinya. Baik, itu saja teman-teman. Jikalau memang teman-teman ingin bertanya atau ada keluhan, silahkan ada di WA PPID ya, di nomor yang 009, atau bisa juga ke nomor handphone saya yang tadi yang sudah dicatatkan di pengisian profil. Itu saja teman-teman tutorial bagaimana cara daftar ulang atau penjelasan daftar ulang di SMA Negeri 3 Karawang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.